Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi kita pada semester kedua ya, semester 2 pada materi pembelajaran matematika. Baik, untuk materi pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai matriks. Bab matriks yang diantaranya ada pengertian matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian matriks, determinan, serta inverse matriks. Baik, kita simak video yang telah Ibu buat. Baik, kita lanjut ya nak ya. Di sini kita akan mencari tahu bagaimana sih matriks itu bentuknya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini Ibu punya tabel data murid di suatu sekolah. Nah, ada kelas 1, ada kelas 2, dan ada kelas 3. Dan ada murid laki-laki dan murid perempuan. Untuk kelas 1, laki-lakinya ada 90. Untuk kelas 2, laki-lakinya ada 80. Untuk kelas 3, laki-lakinya ada 74. Untuk kelas 1, perempuannya ada 102. Untuk kelas 2, perempuannya ada 100. Untuk kelas 3, perempuannya ada 76. Nah, seperti inilah bentuknya matriks ya. Kita akan lihat. Kalau di dalam matriks, data ini bisa dibuat dalam bentuk matriks, bentuknya seperti ini. Jadi kelas itu berubah menjadi kolom 1, kolom 2, kolom 3. Laki-laki dan perempuan kita rubah menjadi disebutnya baris. Baris 1 seperti laki-laki. Nah, untuk perempuan disebutnya baris 2. Nah, seperti itu. Jadi matriks tersebut di atas ini terdiri dari 2 baris. Benar nggak 2 baris? Benar ya. Baris 1 yaitu laki-laki tadi angkanya 90, 80, 74. Baris 2-nya perempuan 102, 100, dan 76. Dan 3 kolom. Data ini terdiri dari 3 kolom. Benar nggak 3 kolom? Iya. Ada kelas 1 tadi disebutnya kolom 1, kelas 2 disebutnya kolom 2, kelas 3 disebutnya kolom 3. Jadi kalau kolom itu ke bawah, yang namanya kolom, sedangkan yang namanya baris ke samping, ya, yang namanya baris ke samping. Jadi, bisa dikatakan matriks ini berordo 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3? Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi bentuk matriks ini adalah ordonya 2 kali 3. Baik, nah matriks ini bisa kita bentukkan seperti bentuk matriksnya seperti ini. A11, A12, A13, A21, A22, A33. Maksudnya apa tuh Bu? A11? A11 itu artinya baris pertama, kolom pertama. Jadi baris, kan tadi rumusnya adalah baris kali kolom. Baris kali kolom. Jadi nyebut ini juga baris baru kolom. Baris 1, kolom 1. Siapa dia? Ini 90. Baris 1, kolom 1. Itu angka 90. A12 artinya apa? Baris 1, kolomnya 2. Baris 1 di kolom 2. Itulah si 80. Nah, A12 itu artinya baris 1, kolom 2. Yaitu angkanya 80. A13 itu siapa Bu Mega? A13 itu artinya baris 1, barisnya 1, kolomnya kolom ketiga. Jadi baris baru kolom. Baris 1, kolom 3. Baris 1, kolom yang ketiga, yaitu angka 74. A21 siapa Bu? A21 ini artinya baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1. Siapa dia? 102. A22. Siapa Bu Mega? A22.
A22 itu adalah baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Siapa dia? 100. A33 siapa Bu Mega? A33 itu adalah baris ketiga. Harusnya 23 nih ya. Harusnya 23. Baris kedua, kolom ketiga, yaitu 76. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Sebuah pabrik tekstil memproduksi barang PQRS. PQRS. Ya, ada 4 barang berarti. Barang pertamanya P, barang keduanya Q, barang ketiganya R, barang keempatnya S. PQRS. Nah, ini dikerjakan oleh buruh dan materialnya, bahannya itu sendiri ya. Kan menghasilkan suatu barang itu kan harus ada pekerjanya atau buruhnya dan materialnya itu sendiri, bahan-bahannya itu sendiri, supaya terciptalah suatu barang. Pertanyaannya, tuliskan informasi tersebut dalam bentuk matriks. Jadi rubah ini ke dalam bentuk matriks seperti tadi ya, seperti tadi yang contoh sebelumnya tentang kelas dan kelas 1, 2, 3 dan perempuan sama laki-laki. Kalau ini tentang barang. Nah, bentuk matriksnya seperti ini. Kita kasih A, kita sebut aja dia sebagai matriks A. Sama dengan buka kurung kurawal, ini disebutnya kurung kurawal ya nak. 10, 80, 16, 20. Inilah baris pertama. Baris itu ke samping ya. 10, 80, 16, 20. Sedangkan baris kedua ke sampingnya, baris keduanya 5, 9, 7, 4. 5, 9, 7, 4. Jadi, itulah bentuk matriksnya. Pertanyaan kedua, sebutkan ordo dari matriks tersebut. Nah, ordonya berapa kali berapa? Nah, berapa? Coba kita lihat ya. Ordo itu rumusnya baris dikali kolom. Rumus ordo itu. Baris dikali kolom. Barisnya ada berapa? Barisnya ada 1. Baris ke samping ya. 1, 2. Barisnya ada 2, 1, 2. Barisnya ada 2. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada 4. Kalau kolom itu atas ke bawah. Jadi bentuk ordo matriks A adalah 2 dikali 4. Ya. Barisnya 2, kolomnya 4. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan elemen pada baris pertama. Oh, ini baris pertama nih, si 10, 80, 16, 20. Baris pertama, oke. Tapi kolom yang kedua, baris pertama, tapi kolom kedua. Baris pertama, kolom yang kedua, yaitu jawabannya 80. Ya, yang ditanya adalah A12. Ya, jawabannya 80. Pertanyaan yang satu lagi, sebutkan juga elemen pada baris kedua, barisnya kedua. Barisnya kedua berarti di sini, di antara 5, 9, 7, 4. Baris kedua, kolom ketiga tapinya 1, 2, 3, berarti 7. Baris kedua, kolom ketiga 1, 2, 3, berarti 7. Ditanya A23 jawabannya 7. Itu ya nak. Semangat ya. Baik, yang berikutnya. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris tuh bentuknya seperti ini. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Barisnya hanya satu, ya berarti 2, contohnya 2, min 1, 4. Ini disebutnya matriks baris, karena bentuknya hanya baris. Matriks kolom itu apa? Matriks kolom itu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Ini matriks kolom namanya. Kolom itu kan atas ke bawah ya. 2, min 1, 4. Terdiri dari satu kolom disebutnya matriks kolom. Terdiri dari satu baris disebutnya matriks baris. Gitu ya nak. Lanjut. Definisi kesamaan dua matriks. Jadi bisa dikatakan matriks itu adalah matriks yang sama kalau ordonya sama. Ya, ordonya harus sama. Kayak gini, ini sama nih. Kenapa? Karena barisnya ada 2, kolomnya 2 untuk di A, di matriks A.
Sedangkan di matriks B, lihat, barisnya 2, kolomnya 2. Jadi sama, inilah yang dinyatakan kesamaan dua matriks. Syarat samanya dua matriks, syaratnya adalah barisnya sama, jumlahnya sama-sama 2 nih ya, barisnya sama-sama 2. Kolomnya pun sama, kolomnya sama-sama 2. Nah, itulah matriks yang sama. Kita lanjut. Definisi transpos matriks. Nah, transpos matriks itu simbolnya adalah A pangkat T. Pokoknya sesuatu yang berpangkat T itu dalam bab matriks disebutnya T itu singkatan dari transpos. Transpos itu apa sih Bu Mega? Transpos ini adalah menukar. Menukar yang tadinya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Gitu ya, Nak. Baik, kita lihat contohnya. Transpos, tentukan transpos dari matriks A. Di sini ada barisnya ada berapa, Nak? Barisnya ada 2, ya. 1, 2, 0 itu baris pertama. 3, min 1, 4 itu baris kedua. Jadi barisnya ada 2. Kolomnya ada berapa? Betul, ada 3. 1 dan 3 itu kolom 1. 2 dan min 1 kolom 2. 0 dan 4 kolom 3. Jadi ini ordonya 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Jadi ordonya 2 kali 3. Nah, soal ini diminta diapain? Ditranspos, dipangkat T-in, ditranspos. Apa sih transpos itu? Transpos adalah merubah yang tadinya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Contohin Bu Mega. Oke, yang tadinya baris nih, yang tadinya baris mana? 1, 2, 0, ini namanya baris 1. Baris 1 rubah menjadi kolom 1, itulah transposnya. Jadi yang tadinya ke samping nulisnya, jadi ke bawah nulisnya, itulah transpos. 1, 2, 0, tadinya ke samping, berubah cara penulisannya menjadi kolom, menjadi ke bawah. Yang tadinya baris, nulisnya berubah menjadi kolom. Yang tadinya ke samping, berubah menjadi ke bawah. 1, 2, 0 tadinya ke samping, menjadi 1, 2, 0 ke bawah. Lanjut. 3 min 1, 4. Tadinya baris kedua. 3, 1 min 4. Tadinya baris kedua. Berubah menjadi kolom kedua. 3 min 1, 4. Tadi nulisnya ke samping. 3, 1 min 4. Berubah nulisnya ke bawah. Susun ke bawah. 3 min 1, 4. Tadinya susun ke samping. Berubah menjadi susun ke bawah. Nah, itulah artinya transpos. Maka ordonya jadi berganti. Rumus ordonya bukan lagi 2 kali 3. Berubah ordonya menjadi baris kali kolom. Barisnya berapa? 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Baris 1, baris 2, baris 3. Jadi 3 dikali kolom. Kolomnya ada berapa? 2. Jadi 3 dikali 2. Barisnya 3. Barisnya 3. Kolomnya 2. Maka ordonya berubah menjadi 3 kali 2. Yang tadinya 2 kali 3 berubah menjadi 3 kali 2. Itulah namanya transpos ya, Nak. Baris berubah menjadi kolom. Itu adalah transpos. Baik, yang berikutnya. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris tuh bentuknya seperti ini. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Barisnya hanya satu. Ya berarti 2. Contohnya 2 min 1, 4. Ini disebutnya matriks baris. Karena bentuknya hanya baris. Matriks kolom. Matriks kolom itu apa? Matriks kolom itu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Ini matriks kolom namanya. Kolom itu kan atas ke bawah ya. 2 min 1, 4. Terdiri dari satu kolom disebutnya matriks kolom. Terdiri dari satu baris disebutnya matriks baris. Gitu ya, Nak. Lanjut. Definisi kesamaan dua matriks. Jadi bisa dikatakan matriks itu adalah matriks yang sama kalau ordonya sama. Ya, ordonya harus sama. Kayak gini, ini sama nih. Kenapa? Karena
Barisnya ada 2, kolomnya 2 untuk di A, di matriks A. Sedangkan di matriks B, lihat, barisnya 2, kolomnya 2. Jadi sama, inilah yang dinyatakan kesamaan dua matriks. Syarat samanya dua matriks, syaratnya adalah barisnya sama, jumlahnya sama-sama 2 nih ya, barisnya sama-sama 2. Kolomnya pun sama, kolomnya sama-sama 2. Nah, itulah matriks yang sama. Kita lanjut. Definisi transpos matriks. Nah, transpos matriks itu simbolnya adalah A pangkat T. Pokoknya sesuatu yang berpangkat T itu dalam bab matriks disebutnya T itu singkatan dari transpos. Transpos itu apa sih Bu Mega? Transpos ini adalah menukar. Menukar yang tadinya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Gitu ya, Nak. Baik, kita lihat contohnya. Transpos, tentukan transpos dari matriks A. Di sini ada barisnya ada berapa, Nak? Barisnya ada 2 ya. 1, 2, 0 itu baris pertama. 3, min 1, 4 itu baris kedua. Jadi barisnya ada 2. Kolomnya ada berapa? Betul, ada 3. 1 dan 3 itu kolom 1. 2 dan min 1 kolom 2. 0 dan 4 kolom 3. Jadi ini ordonya 2 kali 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Jadi ordonya 2 kali 3. Nah, soal ini diminta diapain? Ditranspos, dipangkat T-in, ditranspos. Apa sih transpos itu? Transpos adalah merubah yang tadinya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Contohin Bu Mega. Oke, yang tadinya baris nih, yang tadinya baris mana? 1, 2, 0. Ini namanya baris 1. Baris 1 rubah menjadi kolom 1. Itulah transposnya. Jadi yang tadinya ke samping nulisnya, jadi ke bawah nulisnya. Itulah transpos. 1, 2, 0 tadinya ke samping, berubah cara penulisannya menjadi kolom. Menjadi ke bawah. Yang tadinya baris, nulisnya berubah menjadi kolom. Yang tadinya ke samping, berubah menjadi ke bawah. 1, 2, 0 tadinya ke samping, menjadi 1, 2, 0 ke bawah. Lanjut. 3, min 1, 4. Tadinya baris kedua. 3, 1, min 4. Tadinya baris kedua. Berubah menjadi kolom kedua. 3, min 1, 4. Tadi nulisnya ke samping. 3, 1, min 4. Berubah nulisnya ke bawah. Susun ke bawah. 3, min 1, 4. Tadinya susun ke samping. Berubah menjadi susun ke bawah. Nah, itulah artinya transpos. Maka ordonya jadi berganti. Rumus ordonya bukan lagi 2 kali 3. Berubah ordonya menjadi baris kali kolom. Barisnya berapa? 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Baris 1, baris 2, baris 3. Jadi 3 dikali kolom. Kolomnya ada berapa? 2. Jadi 3 dikali 2. Barisnya 3. Barisnya 3. Kolomnya 2. Maka ordonya berubah menjadi 3 kali 2. Yang tadinya 2 kali 3 berubah menjadi 3 kali 2. Itulah namanya transpos ya, Nak. Baris berubah menjadi kolom. Itu adalah transpos. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah tentang operasi matriks. Operasi matriks ada berapa sih Bu Mega? Operasi matriks ada 3. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kita bahas yang penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Nah, banyak sih sebetulnya nanti ada determinan, ada inverse, tapi kita ambil dulu tentang penjumlahan dan pengurangan. Definisi penjumlahan matriks. Untuk 2 matriks, jadi kalau mau namanya penjumlahan ya harus ada 2 matriksnya. Matriks A dan B misalnya. Dengan syarat ordonya sama ya. Ordonya sama. Jadi barisnya sama-sama 2 misalnya.
kolomnya sama-sama 3, jadi ordonya harus sama. Itulah syarat suatu matriks bisa dijumlahkan. Jadi bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan apabila ordo dari matriks itu, ordo dari kedua matriks adalah sama. Contoh. Misal, matriks A baris satunya 1, 2, 5, baris keduanya 4, 6, 9. Matriks B, baris pertamanya 10, 12, 13. Baris keduanya 15, 17, 21. Apakah mereka berdua ordonya sama? Pertanyaannya A ditambah B. Apakah bisa A ditambah B itu bisa kita hitung? Bisa kalau ordonya sama. Tadi kan syaratnya itu ya, bisa soal itu bisa dijumlahkan, matriks itu bisa dijumlahkan kalau ordonya sama. Kita lihat apa sama. Kita lihat ya. Barisnya 2. Oke, betul, barisnya 2. Ordonya barisnya 2 ya, benar barisnya 2, sama-sama 2. Kolomnya 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2, 3. Oke, sama. Barisnya sama-sama 2. Kolomnya sama-sama ada 1, 2, 3. Sama-sama ada 3. Jadi ini bisa dijumlahkan. Baik, penjumlahannya gimana Bu Mega? Begini. Yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan sesuai sama yang tempatnya. Jadi kalau yang depan dijumlahkan sama yang depan. Tengah dijumlahkannya sama yang tengah. Belakang dijumlahkannya dengan yang belakang. Begitupun baris kedua. Baris kedua yang paling depan dijumlahkan dengan yang paling depan. Yang tengah dengan yang tengah. Yang belakang dengan yang belakang. Ibu contohin berarti. 1 ditambah 10 begitu. Maka jawabannya 11. Yang tengah sekarang. 2 ditambah 12. 2 ditambah 12. Jawabannya 14. Yang ketiga. 5 ditambah 13. 5 ditambah 13. Jawabannya 18. Betul. Lanjut baris kedua. Jumlahkan. 4 ditambah 15. 4 ditambah 15. Jadi yang depan sama yang depan ya. Jawabannya 19. 6 ditambah 17. Yang tengah dengan yang tengah. 6 tambah 17. Jawabannya 23. Betul. 9 ditambah 21. Belakang sama belakang. 9 tambah 21. Jawabannya 30. Itulah penjumlahan. Pengurangan pun sama. Kita lihat yuk. Gimana kalau A dikurangin B? A dikurang matriks A dikurang matriks B. 1 dikurang. Ini harusnya dikurang ya nak ya. Ini harusnya dikurang tandanya nih. 1 dikurang 10. 1 dikurang 10. Jawabannya negatif 9. Karena kecil kurang besar. Negatif. Yang tengah sama yang tengah dikurang. Sama, prosedurnya sama kayak penjumlahan. 2 dikurang 12. Jawabannya min 10 atau negatif 10. Lanjut yang ketiga sama yang ketiga. 5 dikurang 13. 5 dikurang 13. Jawabannya adalah negatif 8. Lanjut baris kedua. 4 dikurang 15. Ini tandanya kurang ya. 4 kurang 15. Kecil kurang besar maka negatif, jawabannya negatif 11. Tengah sama tengah, 6 dikurang 17. 6 dikurang 17. Maka jawabannya adalah negatif 11. 9 dikurang 21. 9 dikurang 21, maka jawabannya adalah negatif 12. Ya. Oke, seperti itulah penjumlahan dan pengurangan dalam materi matriks. Silakan kalian catat di buku catatan. Semoga kalian mendapatkan ilmu dari materi hari ini ya. Silakan disalin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.